Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Gusti Perawati, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Kontemporer. Adapun tugasnya yaitu mereview salah satu pembahasan yang ada di Fikih Kontemporer. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu tentang hukum jual beli online menurut perspektif Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana hukumnya, kita ketahui dulu apa itu fikih kontemporer. Fikih kontemporer adalah fikih yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan kekinian yang tidak ada nas di dalamnya secara khusus, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa sih hal yang melatar belakangi munculnya istilah fikih kontemporer? Yang pertama yaitu adanya arus modernisasi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang, semakin hari teknologi pun juga semakin canggih ya. Mungkin kalau dulunya kalau misalkan mau bepergian itu cuma hanya bisa jalan kaki ataupun naik sepeda, tapi dengan teknologi yang semakin canggih kita bisa menggunakan pesawat. Itulah yang dinamakan dengan modernisasi. Yang kedua yaitu terpakunya dengan fikih klasik, sehingga kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Nah, di dalam buku-buku Masjid Al-Fiqhiyah dan fatwa-fatwa kontemporer, pembahasan fikih kontemporer itu meliputi 8 aspek pembahasan. Yang pertama yaitu aspek hukum keluarga atau ahwalus saksiyah, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek pidana, yang keempat aspek kewanitaan atau gender, yang kelima aspek medis, yang keenam aspek teknologi, yang ketujuh aspek politik, dan yang kedelapan yaitu aspek ibadah. Nah, baik, di sini saya akan membahas materi fikih kontemporer mengenai aspek ekonomi. Bagaimana hukum jual beli online dalam perspektif Islam? Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika di dalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya. Secara ijma, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan kias. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah, jual beli itu diperbolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli itu adalah halal atau diperbolehkan, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat, sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarak. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab atau ungkapan membeli dari pembeli dan qabul, ungkapan menjual dari penjual.
Nah, mereka berpendapat seperti ini karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dalam bentuk perkataan yaitu ijab dan qabul, atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi atau penyerahan barang dan penerimaan uang. Nah, sedangkan menurut jumhur para ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 4. Yang pertama, orang yang berakad atau al-muta'aqidain, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, sigat atau lafal ijab dan qabul. Yang ketiga, ma'qud alaih atau barang yang dibeli. Yang keempat, yaitu nilai tukar pengganti barang. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah di hadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting di dalam proses jual beli online ini adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap dan terperinci di dalam program aplikasi online tersebut, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain. Nah, langkah-langkah apa saja yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal dan sah menurut syariat Islam? Yang pertama, yaitu produk yang kita jual adalah halal. Kewajiban menjaga hukum halal haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan, barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis, sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, yaitu kejelasan status. Di antara poin yang paling penting yang harus kita perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status kita. Apakah sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang. Nah, gitu. Terus yang ketiga, yaitu kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual beli online, seringkali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian mungkin yang telah dibeli secara online, entah itu kualitas kainnya ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Nah, sebelum hal ini terjadi, kembalikan pada kita, patutnya kita mempertimbangkan benar apakah hasil yang kita tawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Nah, sebaiknya juga kita meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual. Terus yang keempat yaitu kejujuran. Berniaga atau berdagang secara online walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online, terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Berbisnis melalui online satu sisi memiliki kemudahan dan juga keuntungan bagi masyarakat. Namun, kemudahan dan keuntungan tersebut jika tidak dibarengi dengan etika budaya dan juga hukum yang sangat tegas, maka akan mudah sekali yang namanya terjerumus ke dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang merajalela. Terima kasih. Mungkin cukup sekian review saya mengenai pembahasan hukum jual beli online dalam perspektif Islam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلا يحوي نزكو أدفيت على الحسن العبقى فالورد تدوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق